Halo para penonton setia minat film dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Di episode sebelumnya kita telah melihat Park Yeon-jin yang sudah menjadi seorang presenter perkiraan cuaca, bagaimana dengan nasib para pembuli lainnya? Apakah impian mereka semua telah tercapai? Sebelum kita memasuki ceritanya, pasang dulu headset kalian, ambil posisi rebahan. Lupakan masalah yang sedang datang, dan selamat menonton sambil melayang. Cerita diawali pada musim panas tahun 2021, terlihat di sana Mudong-en yang sedang berada di ruangan komputer. Tampak di sana Mudong-en yang sedang membuka Facebook, dan menstalking Park Yeon-jin dan yang lainnya. Terlihat di sana para pembuli sudah berhasil meraih impiannya sewaktu di sekolah dulu, kecuali Myung-oh. Yang mana Myung-oh kini menjadi babunya Jae-jun, dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai kurir narkoboy yang diantar kepada Lisara. Sedangkan Lisara kini menjadi seorang pelukis yang sukses, dan ia merupakan pecandu barang haram narkoboy. Di sisi lain, Hye-jong yang kini menjadi seorang pramugari, sembari menggoda pria yang tampan dan kaya. Tak terkecuali Jae-jun yang merupakan penumpang setiap pesawat kelas bisnisnya. Menjadi targetnya Hye-jong dari dulu hingga sekarang. Hye-jong selalu berusaha untuk menggoda Jae-jun, namun selalu tidak dihiraukan oleh Jae-jun. Sementara Jae-jun sendiri kini menjadi pengusaha yang sukses berkat warisan ayah dan ibunya. Karena banyak usaha yang Jae-jun jalankan, ia pun menjadi orang yang sangat sibuk. Kini ia sibuk di salah satu toko miliknya, di mana para pelanggan yang hendak menggunakan ruangan ganti di toko itu, dilarang menggunakannya. Karena Jae-jun sedang main bersama Park Yeon-jin di ruangan itu. Sebenarnya mereka berdua saling menyukai, namun Park Yeon-jin yang bermimpi menjadi ibu yang bijak dan istri yang baik. Mana mungkin, ia mau berkeluarga dengan seorang penjahat kelamin. Sementara Park Yeon-jin sendiri, tampak ia akan menikahi seorang lelaki yang mapan lahir dan batin. Sementara Mudong-en, kini ia menemui sahabatnya sewaktu di kampus. Ia meminta bantuan kepada sahabatnya itu, untuk mencari akun sosial media para penjahat, yang telah membulinya di waktu sekolah dulu. Dan berkat sahabatnya itu, Mudong-en pun mengetahui calon suaminya Park Yeon-jin. Sehingga Mudong-en bisa mengetahui hobi dari calon suami Park Yeon-jin tersebut. Mudong-en sendiri yang sedang kuliah, memiliki pekerjaan sambilan menjadi seorang guru privat alias guru les. Namun entah mengapa, setiap anak orang kaya yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya, selalu memiliki akhlak yang tidak baik. Di sini anak orang kaya itu, bukannya serius belajar, malah ia sibuk menggoda dan bahkan hendak melecehkan Mudong-en. Namun Mudong-en yang kini, berbeda dengan Mudong-en sewaktu di sekolah dulu. Yang mana Mudong-en sudah sangat berpengalaman menghadapi anak orang kaya, yang memiliki sifat setan itu. Bahkan Mudong-en sudah merekam percakapan si anak orang kaya, dan menjadikannya sebagai barang bukti, untuk diserahkan kepada orang tua anak Dajjal itu. Akan tetapi, saat Mudong-en keluar dari rumah bocah tengik itu, entah apa yang dialami Mudong-en, ia tiba-tiba jatuh pingsan. Kemudian Mudong-en pun dibawa ke rumah sakit, dan secara bersamaan, ia bersebelahan dengan seorang pria yang tampak babak belur akibat berkelahi. Pria di sebelahnya itu bernama Yo-jong. Namun yang anehnya adalah, tangan mereka hampir bersentuhan. Yang mengisyaratkan, bahwa Mudong-en dan Yo-jong, sudah ditakdirkan untuk bertemu. Scene beralih ke Park Yeon-jin, terlihat di sana Park Yeon-jin sangat bahagia,
karena ia bisa menikahi pria yang tampan, kaya, dan baik. Pria itu bernama Ha Do-young. Di tempat pesta pernikahan itu, hadir juga Jae-jun dan Hye-jong. Tampak di sana Jae-jun yang sedang duduk lemas, dikarenakan melihat Park Hyun-jin menikahi orang lain, sehingga membuatnya terluka. Begitu juga Hye-jong yang berada di sebelah Jae-jun, ia tampak tak menyukai sifat Jae-jun yang masih mengharapkan sosok Park Hyun-jin. Padahal Hye-jong selama ini sangat menginginkan Jae-jun, dan siap menerima Jae-jun apa adanya. Akan tetapi, watak Hye-jong masih sama, ia masih sempat-sempatnya menggoda pria lain, yang menurutnya good looking dan kaya raya. Di sisi lain, tampak Mu Dong-en menghadiri acara pernikahan Park Hyun-jin, namun ia hadir bukan sebagai tamu undangan. Ia datang ke acara itu, hanya untuk memastikan sesuatu, lalu ia pun pergi. Setelah bertahun-tahun menjalani rumah tangganya, Park Hyun-jin kini semakin tak tergantikan sebagai presenter pembawa acara cuaca. Hal itu bisa terjadi bukan karena kemampuan yang Park Hyun-jin miliki, melainkan karena pengaruh suaminya yang kaya. Bahkan narasi berita yang ia bawakan, dibuatkan oleh orang lain. Menurut Park Hyun-jin, jika ia memberikan orang lain uang, maka orang tersebut menganggapnya seakan-akan dewa penolong baginya, dan mau melakukan apapun yang diperintahkan olehnya. Sikap Park Hyun-jin yang suka merendahkan orang lain, belumlah berubah. Emang kalau watak bawaan dari lahir, susah dibuang ya guys. Di tempat lain, terlihat Myung-oh yang merupakan pesuruhnya Jae-jun, sedang membersihkan kotoran anjing milik Jae-jun. Ia tampak kesal dengan anjing itu, yang membuang kotorannya di rumah. Padahal sewaktu ia membawa anjing itu jalan-jalan keluar rumah, ia tak mengeluarkan kotorannya. Myung-oh yang kesal dibuat anjing itu pun, tidak bisa berbuat apa-apa, karena jika Myung-oh melakukan suatu kesalahan sedikit saja, maka Jae-jun akan menyiksanya. Jae-jun yang merupakan bosnya tak peduli kepada Myung-oh, meskipun Myung-oh adalah temannya di sekolah dulu. Karena Jae-jun merasa Myung-oh merupakan pesuruhnya, dan ia pula yang menggajinya. Adegan beralih ke Mu Dong-en, tampak Mu Dong-en datang ke suatu tempat. Di mana tempat itu adalah tempat orang-orang bermain Igo. Mu Dong-en datang ke tempat itu bukan tanpa alasan, ia mengetahui bahwa suami Park Hyun-jin suka bermain Igo. Jadi ia pergi ke tempat itu untuk belajar bermain Igo, demi kelancaran rencananya. Akan tetapi, tiada angin dan tiada hujan, Mu Dong-en dan si pria yang berada di rumah sakit beberapa tahun yang lalu, tak sengaja bertemu di tempat itu. Pada saat di rumah sakit dulu, mereka berdua sama-sama tersadar, dan saling memandang satu sama lain. Akan tetapi Mu Dong-en langsung ingin pergi dan hendak membuka infusnya sendiri. Yo-jong yang melihat itu, menghentikan tindakan Mu Dong-en, ia pun membantu membuka infus Mu Dong-en dengan hati-hati. Ternyata Yo-jong merupakan mahasiswa magang di rumah sakit tersebut. Setelah dibantu Yo-jong melepaskan infus miliknya, Mu Dong-en pun langsung pergi, karena Mu Dong-en tidak mau bekas luka bakarnya dilihat orang lain. Tak lama dari Mu Dong-en pergi, dokter yang menanganinya pun datang. Si dokter keheranan dengan kepergian Mu Dong-en, padahal tekanan darahnya sangat rendah. Mendengar hal itu, membuat Yo-jong makin penasaran kepada Mu Dong-en. Terlebih lagi di catatan medis menyebutkan bahwa Mu Dong-en mengalami gizi buruk. Akhirnya Yo-jong pun memutuskan untuk mengetahui latar belakang Mu Dong-en lebih dalam, bahkan Yo-jong nekat mendatangi kampus, tempat Mu Dong-en kuliah. Namun ia malah ketahuan oleh dosen yang mengajar, lalu ia pun diusir dari ruangan tersebut. Yo-jong melakukan itu semua, agar mereka berdua bisa akrab. Terlebih lagi di suatu momen, ketika Mu Dong-en keluar dari kampusnya,
tampak Mudong-en tersenyum kepadanya, akan tetapi 선배님, 잠시만. 안 먹으면 같이 가자. Mudong-en bukan tersenyum untuknya, melainkan kepada pria yang bernama Sohan. Jika kalian mencermati episode pertama, pasti kalian mengetahui sosok Sohan ini. Sebenarnya Mudong-en mengetahui bahwa Yojong mencarinya, namun ia memilih untuk menghindari Yojong. Mudong-en melakukan itu bukan tanpa alasan, ia harus akrab dengan pria bernama Sohan itu, agar rencana yang ia susun berjalan dengan lancar. Setelah pertemuan yang ditakdirkan itu, mengisyaratkan bahwa Mudong-en memang harus berkenalan dengan Yojong. Yojong menjelaskan panjang lebar kepada Mudong-en bahwa ia kekurangan gizi dan menyarankan obat anemia untuknya. Ia juga berharap agar Mudong-en bisa kembali sehat. Yojong pun bertanya kepada Mudong-en apa tujuannya ke tempat itu. Lalu Mudong-en menjawab bahwa ia ingin belajar permainan Igo. Mudong-en menambahkan bahwa ia ingin mengalahkan seseorang dengan bermain Igo. Mendengar jawaban Mudong-en, Yojong yang ternyata ahli dalam permainan Igo. Ia pun menawarkan dirinya bahwa ia bisa mengajarinya permainan Igo. Akhirnya, Mudong-en dan Yojong pun berlatih bermain Igo. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, mereka lalui bersama dengan bermain Igo. Alhasil, setelah berlatih cukup lama kepada Yojong, dan berhasil mengimbangi permainannya. Akan tetapi, di permainan yang terakhir itu, Mudong-en enggan mengalahkan Yojong. Alasan Mudong-en adalah, karena Yojong bukan orang yang ingin ia kalahkan. Lalu Mudong-en pun berterima kasih kepada Yojong, karena telah membuatnya menjadi seorang master Igo. Mudong-en juga berharap, agar Yojong bisa menjadi dokter yang sukses. Mendengar itu, Yojong pun kebingungan sekaligus kecewa, karena ia merasa tidak bisa lagi akrab dengan Mudong-en. Scene beralih kepada Mudong-en, tampak di sana Mudong-en menghadiri acara kelulusan, dan mendapatkan sertifikasi gurunya. Ia pun menantikan momen itu, dan sudah mempersiapkan rencana balas dendamnya. Dengan memanfaatkan profesinya sebagai seorang guru, karena Park Hyun-jin sudah memiliki anak, yang akan menjadi muridnya nanti. Setelah menghadiri acara itu, Mudong-en pun memungut sampah di rumah seorang direktur bernama Kim. Dan menyusun kembali kertas-kertas yang telah dihancurkan oleh direktur Kim itu, entah apa tujuannya mengumpulkan dan menyusun kertas-kertas itu. Namun yang pasti, agar rencana balas dendamnya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, tampak Park Hyun-jin yang sedang menggoda suaminya. Ia meminta sang suami untuk memasang iklan di stasiun tempat ia bekerja, agar dirinya mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai presenter pembawa acara cuaca. Suami Park Hyun-jin pun menuruti keinginannya. Bagi si suami, uang bukan masalah besar baginya. Namun sang suami heran dengan Park Hyun-jin yang menghisap rokok jenis baru. Alhasil, Park Hyun-jin baru menyadari bahwa rokoknya berbeda dari biasanya. Ketika mereka berdua sedang bermesraan, tiba-tiba anak Park Hyun-jin pulang dari sekolah. Yang membuat Park Hyun-jin langsung membuang rokoknya. Hal itu dilakukannya agar ia menjadi ibu yang sempurna bagi anaknya. Walaupun watak aslinya tidak pernah berubah sama sekali. Cerita pun beralih kepada Hye-jong yang sedang berada di tempat laundry milik ibunya. Tampak di sana Park Hyun-jin memintanya datang ke tempat tongkrongan. Dengan sigap, ia pun mengambil salah satu pakaian yang bermerek di tempat laundry ibunya itu. Kemudian ia pun datang ke tempat tongkrongan menggunakan baju putih bermerek tersebut. Dengan menggunakan pakaian mahal itu, Hye-jong berharap agar Park Hyun-jin dan Lisara tidak merendahkannya. Akan tetapi, hal itu tidak sesuai ekspektasinya, karena ia malah memakai pakaian milik Lisara, yang Lisara laundry di tempat ibunya. Alhasil,
Hye Jong pun makin diolok-olok oleh Lisara dan Park Hyun Jin. Lisara pun geram dengan Hye Jong yang telah memakai pakainya, lalu Lisara menyemprotnya menggunakan semprotan tanaman. 하여튼 이거 눈깔만 높아져가지고. Lisara menegaskan kepada Hye Jong untuk menyadari posisinya, yang sangat berbeda dengan mereka berdua. Setelah disemprot Lisara, Park Hyun Jin pun tidak mau ketinggalan untuk menghakimi Hye Jong. Di sini Park Hyun Jin sangat kesal kepada Hye Jong, yang telah menceritakan masa sekolahnya dulu, kepada teman suaminya. Yang mana teman suaminya itu, tidak bisa menjaga rahasia. Park Hyun Jin menambahkan, meskipun mereka dulu berteman di sekolah. Namun sekarang posisi mereka berbeda, karena Hye Jong hanya seorang pramugari. Setelah dimarahi habis-habisan oleh kedua makhluk tidak berperasaan itu, Hye Jong masih sempat-sempatnya berselfie. Hal itu bukan tanpa alasan, ia melakukan itu untuk menebus kesalahannya kepada mereka. Ia pun memuji Park Hyun Jin di sosial medianya, sembari memamerkan kecantikannya. 서프라이즈! 키케 박연진과 3월의 첫 주말을 Singkat cerita, di tahun 2022, terlihat Park Hyun Jin yang sedang membawakan berita cuaca. Dan di sisi lain Hye Jong menonton acara itu. Di sini Hye Jong penasaran dengan acara berita cuaca itu, dikarenakan Mudong-en pernah berkata kepadanya bahwa Mudong-en mendengarkan berita cuaca itu setiap hari. Kemudian Hye Jong pun mendatangi tempat mereka berdua bermain Igo dulu, dan dari tempat itu pula, mereka tidak pernah bersama lagi. Hye Jong hanya bisa melihat tempat itu, di bawah payungnya yang terkena hujan, sembari merindukan sosok Mudong-en. Sementara Mudong-en kini sedang berada di toko milik Jae-jun. Di sana Mudong-en berpura-pura mencoba barang di toko itu, dan di tempat itu pula, terdapat Myung-oh yang hendak mengambil sweater milik Jae-jun. Myung-oh yang tak sengaja melihat Mudong-en dengan penampilan yang berbeda, ia pun langsung menghampiri Mudong-en. Kemudian Myung-oh pun menanyakan kabar dan pekerjaan Mudong-en saat ini. Mudong-en pun menjawab bahwa ia sekarang menjadi seorang guru SD. Lalu Mudong-en pun merayu Myung-oh dengan mengatakan bahwa ia selalu memikirkan Myung-oh. Sontak Myung-oh yang mendengar hal itu, ia pun menjadi kegeeran. Lalu ia mengajak Mudong-en ke ruangan VIP yang berada di toko itu. Myung-oh kemudian membuatkan minuman untuk Mudong-en sembari menggodanya. Myung-oh mengaku kepada Mudong-en bahwa toko itu miliknya. Akan tetapi, saat Myung-oh sedang sibuk menggoda Mudong-en, tiba-tiba. Akibatnya, kebohongan yang ia buat pun ketahuan. Myung-oh pun malu kepada Mudong-en. Sebenarnya Mudong-en telah mengetahui semua itu, ia pun memanfaatkan momen itu untuk memanas-manasi Myung-oh. Mudong-en pun berkata kepada Myung-oh bahwa Myung-oh tak pernah berubah sama sekali, masih saja menjadi babunya Jae-jun dari dulu hingga sekarang. Mudong-en pun terus meracuni pikiran Myung-oh, agar Myung-oh berpihak kepadanya. Dan mau melakukan apa yang Mudong-en rencanakan. Alhasil, Mudong-en pun memberitahu sesuatu yang penting kepada Myung-oh, dan Myung-oh pun memakan umpan yang diberikan Mudong-en. 이런 얘기를 왜 너한테 하냐고. Di malam harinya, tampak di sana Mudong-en sedang mendekati Sohan lagi. Mudong-en pun bertanya kepada Sohan, perihal jam tangan yang selalu ia kenakan itu. Sohan pun menjawab, bahwa jam tangan itu merupakan pemberian ayahnya, yang kini telah pensiun. Jadi Sohan pun bercerita kepada Mudong-en, bahwa ia harus bekerja keras, demi membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Sohan pun berharap ia akan lulus di ujian inspektur kali ini. Mudong-en yang mendengar itu, ia pun berpura-pura mendukung Sohan dengan mendoakannya, sembari memberikan senyumannya. Mudong-en yang seharusnya tak memiliki ekspresi, malah tersenyum kepada seseorang.
yang mengingatkan kita pada adegan saat Mudong-en tersenyum kepada para pembulinya. Keesokan malamnya, Mudong-en beraksi kembali dengan mendatangi tempat sampah Direktur Kim. Akan tetapi, saat Mudong-en mengecek tempat sampah itu, ternyata sudah kosong. Karena barang yang ia cari tidak ada, akhirnya Mudong-en pun pergi dari sana. Akan tetapi, saat Mudong-en hendak pergi, ia malah dihentikan oleh seorang pembantu yang bekerja di sana. Kita sebut saja pembantu ini dengan inisial Munaroh. Munaroh pun berkata kepada Mudong-en bahwa ia telah lama mengetahui tindakan yang Mudong-en lakukan selama ini. Dan bertanya kepada Mudong-en, apakah ia membutuhkan sampah-sampah itu, sembari mengancam Mudong-en yang telah kepergok itu. Mudong-en yang telah kepergok itu pun sangat penasaran dengan sosok Munaroh yang merupakan ART di sana. Bisa-bisanya seorang ART sangat jeli dan sabar memantaunya. Mudong-en pun menawarkan uang kepada Munaroh, akan tetapi Munaroh tidak membutuhkan uang, malahan Munaroh siap membantu Mudong-en. Dengan syarat Mudong-en juga harus mau membantunya untuk menyingkirkan suaminya. Akan tetapi, video kali ini pun harus bersambung, tunggu kelanjutan part selanjutnya ya guys. Tapi sebelum itu bantu like dan komen ya guys. Dan pastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. See you! 실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 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 비동사 플러스 ing